Seberapa banyak yang rindu malam hari ini, rindu memberi penyembahan yang terbaik sama Tuhan? Bisa lambaikan tangan? Iya, karena kita semua adalah penyembah malam hari ini, amin. Hanya satu tempat yang sangat indah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di hadirat Tuhan itu ada kemenangan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan bersama malam hari ini. Kita menghormati kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Kau hadir di sini, kau
kuasa Allah Maha jamalah kami ulangi jamalah kami penuhi kasih dengan kuasa Allah berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Angkat sorak-sorai kemenangan, angkat suara menghormati kehadirannya di tempat ini. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Engkau kami hargai di tempat ini. Engkau kami hormati di tempat ini. Hadir-Mu membawa kelegaan. Hadir-Mu membawa kesembuhan. Hadir-Mu membuat mujizat yang luar biasa bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami dedikasikan seluruh rangkaian ibadah Dorea malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai memuji membesarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Katakan lagi dengan perkataan, saya senang lihat kamu malam hari ini. Katakan dengan semangat, saya senang lihat Anda malam hari ini. Mari sama-sama kita akan bangkit memuji menyembah Tuhan. Mari kita semua umat ini dalam panggilannya, umat kami sedang
bersedia katakan amin. Yang bersedia katakan amin. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Pak Nesa. Waktu dan tempat, silakan.
Berikan tepuk tangan dulu. Mantap. Shalom, selamat sore para hadirin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kadang-kadang lihat senior-senior kita ya, Pak Asia, ada Pak Henry, ada Oce. Saya jadi blank nih, nggak tahu ngomong apa di sini di depan. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan, kesempatan buat grup kita Sones untuk bisa menampilkan lagu-lagu gospel country pada hari ini. Saya sebelumnya perkenalkan dulu, grup Sones ini terbentuk dari beberapa gereja ya, seperti Pak Yosef dari GKPB, basis, Ankus, entertain untuk lagu-lagu Kus-Kus, Beatle, Ogi, pemain lead gitar dari Christian Sound, dan Sony ini Benjois Bandung. Kalau biasa Tanto Yahya kalau main suka diiring dengan Sony ya. Nah, kami berkumpul bersepakat mendirikan lagu gospel country rindu untuk membawakan lagu-lagu rohani. Amin. Demikian perkenalan untuk grup saya ini. Ya. Nama grup kita apa Pak? Sones. Sones tuh sebetulnya, aduh ini tadi saya nunggu mikrofon keluar tapi nggak ada, nggak apa-apa. Kita share aja ini. Oke. Nah ini teh mau nanya, kalau Sones itu apa tuh sih? Mungkin para jemaat Tuhan yang diberkati ingin tahu gitu. Sones itu dari kata Ibrani yang artinya apa ya? Baik. Ya, artinya itu beautiful. Ya kebetulan dia namanya Nesa dan saya Salmi. Jadi Nes. Jadi, oke, gitu aja. Ya. Oke. Ya kita semuanya, saya itu sebetulnya pemalu ya. Penyanyinya saya asalnya penyanyi kamar mandi ini. Cuman berproses terus kita latihan jadi penyanyi, bukan pemalu jadi malu-maluin nih penyanyi ini. Ya. Semuanya berproses ya. Kalau kita mau diproses pasti ada jalan. Demikian juga kekristenan kita. Kalau kira-kiranya kita mau diproses, dibentuk oleh Tuhan, ya pasti kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu bagaimana. Ya. Baik. Sebuah lagu ya. Sebuah lagu. Is no secret. Is no secret. Tersembunyi masalah. Jadi di akhir kita nyanyi sama-sama. The time of time, we know that you another day is through.
Puji Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, saya ingin membagikan kesaksian. Kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kejadian yang hampir merenggut nyawa saya. Saya pada waktu itu main jet ski ya. Main jet ski di daerah Jatiluhur. Kita berempat dengan 2 jet ski boncengan gitu. Nah itu kita main jet ski dengan kecepatan kurang lebih 50 knot ya. Kita tidak dikasih pelindung, tidak pakai pelampung, tidak pakai apa ya, dengan kecepatan begitu cepat kita dibelokkan mendadak, lalu kita terpelanting gitu. Teman saya terus saja jalan. Nah setelah terpelanting saya masih tertawa-tertawa karena saya merasa bisa berenang, bisa berusaha ya mencapai jet ski. Ternyata kita naik jet dengan berbagai macam gaya kita menghampiri jet ski, nggak sampai-sampai saudara-saudara. Kita sudah sangat panik, stres, tenaga sudah habis lagi. Nah pada saat-saat kritis itu teman saya yang satu lagi yang jet ski tepat pada waktunya menolong saya, diangkat saya. Nah itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua juga yang selalu menghantui saya itu ya, sangat syok saya. Saya hobinya senang-senang ke hobi-hobi yang memicu adrenalin ya, yang rada sedikit-sedikit bahaya gitu. Nah pada waktu setelah pandemi COVID ya, saya diving juga di daerah Losari, Tegal tuh. Saya hobinya juga nembak untuk diving dalamnya. Nah itu pada waktu itu saya diving di kedalaman kurang lebih sekitar 10 meteran. Nah, setelah melewati COVID kan saya nggak diving itu, jadi saya nggak kontrol itu keadaan PC-nya, regulatornya. Nah pada waktu saya diving bersama teman-teman di kedalaman 10, saya masuk ke dalam. Pas waktu naik ke atas, ternyata di swimsuit saya di sini di pelampungnya bocor ya, nggak bisa ke atas, nggak bisa naik ke atas. Kita pakai oksigen, hanya keluar oksigen di ini aja di bocoran sini, di bocoran isi baju saya di swimsuit ya. Nah setelah itu kita dengan susah payah naik ke atas. Karena kalau yang namanya kita diving gitu ya bersama teman-teman kita, kalau sudah masuk ke dalaman itu ya berpisah semuanya tuh, berpisah, nggak ada yang saling berkelompok gitu, karena masing-masing cari ikan semua gitu. Jadi dengan kesendirian saya itu, dengan susah payah saya naik ke atas dan keadaan panik juga ya. Ini weight belt, ada tabung, naik ke atas itu udah sangat-sangat capek sekali, berat sekali. Sampai di atas itu sudah kayaknya waktunya itu detik ya, bukannya menit lagi itu. Kalau telat saja ditolong itu, nah itu Tuhan masih mengendaki saya ya, untuk bisa berbagi. Saya sangat percaya itu Roh Kudus dan Tuhan yang menolong saya. Saya pas waktu ke atas itu, pas di dekat sekali, dekat ke perahu nelayan, dikasih itu apa, ditolong sama sama tambang. Saya waktu buka regulator, tolong dikirain saya dapat ikan, dibiarin dulu aja dia tuh, ya nggak biasa gitu. Untuk ditolong kedua kalinya saya udah segini nih, air tuh udah mengap gitu. Akhirnya ya puji Tuhan saya bisa diselamatkan, saya bisa berdiri lagi di tempat ini. Saya waktu kejadian itu saya sampai nggak bisa berkata-kata ya, pulang ke rumah juga nggak berani cerita sama istri. Yang saya bayangkan, aduh saya kayaknya hari ini udah ada di Danau Rohana nih, besok kremasi ini. Bener-bener ya,
saya dikasih kesempatan lagi untuk bisa memuliakan nama Tuhan, kasih kesempatan. Terima kasih, itu mungkin kesaksian saya. Jadi memang kita ikut Tuhan itu ada prosesnya ya. Bukan ya karena kita kalau ada masalah baru kita minta tolong ke Tuhan. Ada masalah baru kita pengennya instan biasanya ya. Minta tolong. Kalau ada masalah yang sudah tidak bisa ditangani sama kita pasti larinya ke Tuhan. Kayak kita naik pesawat terbang aja, kalau terjadi turbulen, pasti itu penumpang nggak ada yang bilang Lili, nggak, maaf ya pas kebetulan nama istri saya Lili, kalau ada yang namanya Lili, pasti panggil nama Tuhan, karena udah bofat ya. Kalau udah bofat ya, biasa panggil Tuhan, bukan panggil siapa-siapa, panggil Tuhan. Nggak ada yang panggil siapa kayak, pasti kalau udah tidak tertangani dari masalah penyakit ke apa juga, kalau dokter sudah katakan larinya pasti ke Tuhan. Ya, ikut Tuhan itu sebetulnya juga tidak gampang ya. Kita harus memikul salib, kita harus setia. Kita setia tuh susah loh ya, betul Pak Hendri, kita setia tuh susah. Ya, begitulah kesaksian saya. Mudah-mudahan bisa menguatkan saudara-saudara semua di sini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, kita diberkati, amin. Ya, saatnya Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita, piring-piring rohani kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan adalah jawaban atas setiap persoalan, pergumulan, atas setiap apapun yang kita hadapi. Mari siapkan hati kita sore hari ini. Siapkan dengan baik, supaya firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Hanya dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan, kami bisa terbang lebih tinggi. Hanya dengan kekuatan kami bisa mengatasi semua persoalan, semua badai ini. Bulan bisa berganti, tahun bisa berganti, tapi kebenaran-Mu tidak ada yang bisa menggantikan di kehidupan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sayang. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, terima kasih Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih malam ini telah menjadi sempurna Bapa, karena Engkau telah memberikan kami waktu Bapa, di mana kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini akan menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas Bapa. Lihatlah setiap daripada kami Bapa yang datang di sini Bapa, worship leader, pemain musik Bapa, setiap para jemaat Tuhan Bapa yang hadir di sini, Engkau yang mengukur hatinya Bapa. Kami percaya bahwa kebenaran firman hari ini Bapa akan menjadikan kami pribadi yang berbeda saat kami meninggalkan rumah-Mu. Dan kami yakin setiap dari kebenaran firman-Mu bahwa Engkau yang berbicara melalui hati Engkau Bapa, sehingga akan menjadi remah untuk kami semua. Terima kasih Bapa, urapi setiap daripada kami yang hadir di sini Bapa, dan kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang menyertai kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk para jemaat. Terima kasih worship leader, terima kasih beautiful band player. Betul ya Pak, beautiful band player ya tadi ya Pak ya. Pak, bajunya kotak-kotak semua, berapa lama kotak-kotakin selama kemarin malam? Cepat Pak. Shalom semuanya. Kurang semangat. Shalom. Ya, saya tahu kalau jam-jam segini itu jam-jam menahan kantuk, ya, perut-perut lapar, ya. Saya tahu repot memang yang namanya perbagian, ya. Dan kalau sudah yang namanya makanan itu paling repot, ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Nama saya, perkenalkan, nama saya Tom Cruise. Kok Anda ketawa sih? Emang bener Tom and Jerry. Nah, itu dia. Saya beda-beda tipis dengan Tom Cruise, tapi Tom and Jerry. Kebetulan Dumbonya melalaikannya ada di depan. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Abraham Dania. Terima kasih kepada Pak Sutrisno yang sudah mengundang saya, Gembala dari Magnolia Bandung. Gembala sidang kita yang cantik sekali, Ibu Pendeta Hesti Lumintang. Ya, baru pulang loh dari ini, beliau baru diberkati pulang dari China, namanya sekarang bukan Lumintang, tapi sekali lagi saya ingat, Lumintang namanya sekarang sudah ya, karena baru pulang dari China, saudara-saudara ya. Nah, saya senang sekali hari ini, kemarin waktu Pak Sutrisno telepon saya, Pak, melayani di Bandung ya, saya kebetulan baru pulang dari Singapura, saya lanjut Kuala Lumpur, saya lanjut Jakarta, saya lihat, ada waktu kosong, saya yakin itu semua rencana Tuhan, bukan rencana saya. Nah, waktu saya membawakan firman ini, saya ngomong sama Tuhan, apakah benar ya Tuhan, benarnya ini Tuhan taruh di hati saya. Lalu saya minta peneguhan beberapa kali. Dan Tuhan itu kan suka bercanda ya. Kalau versinya saya, Tuhan itu wasit yang suka injury time. Waktu mepet dia baru nongol ya, saudara-saudara ya. Nah, terus saya bilang nih kemarin malam saya berdoa, Tuhan, benar nggak Tuhan? Saya baca firman ini berulang kali dan panjang kisahnya ya, karena firman ini firman yang cukup terkenal. Tuhan tetap nggak kasih jawaban iya atau enggak, tapi karena waktu saya udah mepet ya, udahlah ya, saya tidur jam 2 pagi saya udah baca. Sebelum saya arah ke sini tadi saya bilang ke Tuhan, kasihlah peneguhan saya kalau benar firman ini dibawakan.
Nah, biasanya kalau saya minta peneguhan, Tuhan selalu kasih 2-3 kali peneguhan. Dan Tuhan itu baik, selalu baik, saya bilang. Saya masuk di sana, belum ada gembala kita yang cantik ya, belum ada gembala kita yang ganteng di sini tadi. Saya masuk, saya ketemu Ibu Alan tanya saya, Pak, saya pengen tahu, Bu Alan tuh udah lama kenal saya, dan baru kali ini dia nanya saya, berapa lama sih pastor ngalamin proses seperti ini dengan Tuhan dari Alan? Saya kaget. Saya langsung bilang sama Bu Alan, Bu, ini peneguhan pertama dari Ibu. Ya. Terus saya jalan ke belakang, saya ketemu gembala Anda, Pak Sutrisno. Beliau juga lagi, tiba-tiba dia ceritain sesuatu tadi sama saya. Wah, ini peneguhan kedua, karena berhubungan dengan proses. Sudah, saya pikir 2 kali udah cukup Tuhan, gak usah lebih-lebih lah. Saya ngerti kok Tuhan, saya nggak bandel, saya bilang. Ya. Terus tadi penyanyi country Anda yang di depan, dia bersaksi kembali, ya. Pak siapa tadi namanya? Pak itu wah? Vanessa, ya. Vanessa kembali lagi bersaksi tentang proses. Ya, dia tadi ngomong kan ya, kalau mau hidup indah itu harus proses, betul ya? Nah, hari ini yang saya bawakan juga tentang proses. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan itu memang selalu suka bercanda, ya, selalu suka bercanda. Biarpun dengan Tom Cruise, dia selalu suka bercanda. Saya nggak enak kalau ngomong Tom Cruise itu biasanya Pak Johan ketawa paling kencang biasanya, Pak Johan ya. Nah, saya mengajak sama-sama saudara buka firman Tuhan. Kejadian 39, ya. Kejadian 39 ayat 2 sampai ke 5, ya. Kejadian 39 ayat ke-2 sampai ke-5. Saya akan bacakan buat saudara-saudara dari ayat ke-2 sampai ayat ke-5. Ya, saya bacain semua ya. Biasanya kalau pastor ada yang genapnya saya, ganjil saya enggak. Saya baca semua. Yang penting jangan lupa nasi padang, ya. Kartika Sari, ya. Itu Kartika Sari ya saudara-saudara ya. Sebelum saya baca firman Tuhan ya, saya bilangin ya, itu minta ampun yang namanya brownies panggang almond. Kalau satu suap masuk mulut, surga terbuka, mereka turun. Enaknya minta ampun. Saya belum nginjek di Bandung, istri saya WA udah nyampe, jangan lupa Kartika Sari. Dia nggak nanya saya, lu sampai mana? Dia nggak peduli. Pokoknya Kartika Sari brownies almond, dia bilang. Kalau nggak ada lu jangan pulang. Haleluya. Nah, saya akan bacakan buat saudara Kejadian 39 ayat 2 sampai 5. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, ayat ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, ya, kita perhatikan baik-baik di sini. Tuhan dalam huruf besar memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara-saudara, saya cuma mau bilang ini adalah salah satu cerita yang paling kuat di Alkitab, ya. Namanya, panggilannya Yusuf. Kita sebut aja gampang yang Ucup, ya. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau saudara satu hari ya datang malaikat Tuhan ketok pintu, ngomong sama saudara, misalkan sama Pak Johan lah contohnya. Saya nggak ada lagi yang bisa saya jadi contoh, dia paling besar di sini. Saya langsung kelihatan soalnya. Misalnya malaikat Tuhan datang ngomong Pak Johan, Pak Johan, Anda akan menjadi seorang konglomerat, Anda akan punya duit triliunan. Pak Johan kaget. Lalu malaikat ngomong gini, tapi ada pesan dari Tuhan, Pak Johan. Sebelum Anda jadi konglomerat, Anda akan ditipu, Anda akan dibinasakan, Anda akan bangkrut 7 kali, Anda akan masuk penjara, Anda kena kolesterol, Anda kena asam urat, dan perut Anda bertambah gemuk. Saya yakin Pak Johan mau begini, nggak usah, saya begini aja, saya cukup, saya nggak perlu jadi konglomerat, ya, saya cukup, nggak perlu, saya jadi konglomerat, saya nggak perlu, saya gini aja, kata Pak Johan. Kalau soal perut, mau jadi konglomerat kayak jadi konglomerat, perut saya udah besar.
Itu resiko yang saya harus terima dalam hidup. Karena banyak daripada kita kadang ya, waktu kita lagi berproses seperti Yusuf, kita nggak ngerti tujuan Tuhan kemana, betul? Amin. Yang kita lihat adalah prosesnya dulu. Kok sulit? Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuannya, itu orang Mesir. Ayat pertama begitu jelas dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apakah kita tahu Tuhan menyertai kita? Anda tahu? Anda boleh ke gereja 5 kali seminggu, baca Alkitab seharian, tetapi Anda punya iman gak bahwa Tuhan menyertai kita? Nah itu saya tanya dulu. Yusuf punya iman. Dia tidak mau tahu dia diculik, ya, dia dibuang, dia hampir dibunuh, dia dituduh sebagai pemerkosa. Akhirnya dia jadi tangan kanannya Firaun atau Perdana Menteri. Tapi kadang kita mengalami proses yang gila-gilaan. Ya, buat dari beberapa saudara yang belum kenal saya mana tadi kalau saya Bu Alan nanya saya nggak sempat jawab. Saya cuma bilang sama Bu Alan, Bu, kok ibu nanya apa hari ini tentang saya mau bawain sih? Mengenai proses. Ya, saya beberapa kali ngomong, saya beberapa kali cerita. Saya bilang proses yang dialami itu nggak mudah. Ada seorang pengusaha jatuh, ya, em-eman, miliatan, hilang rumah, hilang mobil. Tapi hari ini Tuhan izinkan saya berdiri di depan mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya nggak pernah nyangka saya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak pernah nyangka rumah saya kembali. Saya nggak pernah nyangka mobil saya kembali. Saya nggak pernah nyangka saya bisa sekolahin anak saya. Mau makan aja dulu susah. Makanan anjing ada di rumah saya, makanan saya nggak ada. Tapi Tuhan selalu punya proses dalam mengalami itu semua. Dia selalu pelan-pelan bawa kita. Dan pertanyaannya, yaitu tadi ayat pertama tadi, bagaimana? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Apakah Yusuf waktu itu sudah dengar dari Tuhan? Dia hanya mengalami mimpi. Dia bilang sama saudara-saudaranya, kalau Anda baca di kitab Kejadian di awal, aku mimpi loh, kalian-kalian ini hormat sama aku. Terus bapaknya bilang sama dia, kamu ini gila ya, mau orang tuamu hormat sama kamu. Akhirnya dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur. Tuhan gak pernah bicara langsung kepada Yusuf, kalau ya, nanti aku sertai. Demikian juga Tuhan gak pernah ngomong sama kita, dia menyertai kita. Tapi dia pasti menyertai kita. Dan yang menjadi masalah itu adalah iman kita. Amin. Anda punya iman gak Tuhan menyertai kita? Proses gak proses. Saya nggak tahu kenapa tadi saya harus nyanyi lagu sekali Yesus maupun Yesus. Dan kata-kata pertama dari lagu ini ternyata itu sangat kuat. Saya baru buka di sini tadi lagu Tuhan taruh di hati saya. Kata-kata pertama yang gini, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Kesempatan baru. Berapa banyak daripada kita yang kita lupa bahwa Tuhan itu pasti nyertai kita. Kita ngalami proses, kita ngalami kebangkrutan, kita ngalami kesehatan yang problem, kita ngalamin teman-teman yang jauhi kita ngalamin saudara yang jauhin kita. Yusuf ngalamin saudaranya jauhin dia. Bapaknya nggak tahu dia ada di mana, dia pikir dia mati. Ya kan? Nah saya hari ini mau sharing sama saudara-saudara dan juga menjawab pertanyaan Ibu Alan. Pak, berapa lama sih proses itu sampai Bapak? Dan saya merasa bahwa pertanyaan itu bagus. Karena begini, pada umumnya orang melihat hasilnya di belakang. Lalu seperti Bu Alan, dia bagus dia tanya saya. Dan saya mau sharing sama Bapak-Bapak Ibu sekalian. Proses itu bukan soal berapa lama. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan mungkin ada yang 6 bulan. Tergantung dari beban salib Anda. Jangan tanya ke kita prosesnya itu berapa lama, tapi tanya ke diri kita dulu. Dalam proses itu Anda punya iman gak bahwa Tuhan menyertai? Amin. Kalau Anda tahu ada Tuhan menyertai, gak peduli prosesnya berapa lama, gak peduli. Waktu itu saya gak mikir kapan bisa selesai, gak kepikiran. Hari
Hari ini puji Tuhan saya mau berikan sedikit kesaksian. Tuhan berkati saya berlimpah. Bukan berarti saya kaya, enggak. Berlimpah itu bukan soal uang. Ada nggak di Alkitab ngomong soal uang berkat? Nggak ada. Damai sejahtera, sukacita, itu nggak bisa dibeli, saudara-saudara. Dulu saya melek bangun nih, ya, telepon lihat WA nih tagihan semua. Lihat WA aja sakit perut. Ting, bunyi WA sakit perut, saya ke WC. Ting, ting, 2 kali sakit perut, saudara-saudara. Makanya saya nggak tambah tinggi, saudara-saudara. Karena musim pertumbuhan itu banyak tagihan, saudara-saudara. Saya apa? Saya sampai takut. Karena saya nggak punya iman bahwa Tuhan menyertai. Saya cari gereja, saya cari pendeta, saya minta doa, doa pendeta A, doa pendeta B, ya. Akhirnya apa? Kembali ke kita, hati. Saudara-saudara bisa lihat di samping-samping saudara semua, rambut sama hitam. Sorry kalau yang udah putih. Tapi bisa nggak saudara-saudara tahu isi hatinya mereka? Bisa? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa ukur hati siapa, di samping siapa itu kayak apa. Dan Tuhan begitu jelas naruh di saya dengan begitu banyaknya ayat, sampai saya bingung. Tuhan ini kok semuanya berhubungan dengan yang namanya proses. Maka di Kejadian 43 ayat 23 masih di Yusuf dikatakan seperti ini. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam. Harta terpendam dalam karungmu, uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Kita jangan cerita yang lain. Kita cerita bagaimana tenang sajalah, jangan takut. Kejadian 43 ayat 23. Ada di situ koma, jangan takut. Berarti banyak orang yang takut. Kita manusia biasa. Saat terjadi kita jatuh di proses, yang pertama kali diintimidasi oleh setan itu iman. Ya, lagi pemilu sebenarnya kita nggak boleh ngomong amin, kita ngomong amen. Amen. Nah, saya mengajak saudara-saudara begini, bukan soal berapa lama prosesnya, tetapi hati kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai. Tuhan nggak mungkin ninggalin. Bukan begini, Tuhan sampai kapan? Tuhan berapa lama? Apakah Tuhan jawab langsung? Mau dijawab langsung sama Tuhan? Apa mau ketemu face to face sama Tuhan? Gak ada yang mau pasti. Kalau mendengar suara Tuhan banyak yang mau. Tapi kalau ketemu face to face, gak mau. Kalau hari ini Tuhan Yesus punya WhatsApp, 40 tuh WhatsApp. Penuh dengan apa? Dengan pertanyaan. Karena dari pertanyaan akan timbul asalnya dari mana? Keraguan. Anda bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan selesai, kapan? Gak perlu nanya sama Tuhan. Dan saya baru sadar, selama pergumulan saya 3,5 tahun, ya, dari saya bertanya kapan, sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Engkau. Engkau yang berperang, bukan saya lagi, saya bilang. Saya bunuh diri 2 kali. 2 kali Tuhan gak izinkan mati. 18 pil tidur saya minum, bukannya mati tapi tidur. Ternyata itu memang benar pil tidur, saudara-saudara. Gak bohong tuh pil. Jadi kalau saudara-saudara, saya nggak tahu kenapa Tuhan hari ini bicara mengenai ayat ini dan proses. Saya yakin banyak daripada kita yang datang ke sini berproses. Betul? Coba saya pengen tahu yang sedang berproses dengan Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu. Jangan malu. Sekarang kita turunkan, saya mau tanya satu kalau saudara-saudara. Seberapa besar dan berat proses itu dengan Tuhan, kita masih ada di sini, amin? Masih bisa ambil napas, amin? Masih bisa lihat istrinya yang cakep, amin? Masih bisa lihat suaminya yang ganteng, amin? Banyak dari kita nggak bermula dari bersyukur. Pagi-pagi bangun, lihat istri di samping. Jangan buka WA dulu, terima kasih dulu Tuhan. Sudah ada istri yang mendampingi di samping. Biarpun bertumbuhnya sudah ke kiri dan ke kanan, bukan ke atas, tetapi dia menyertai saya. Istri dan suami, terima kasih sama Tuhan. Biarpun sudah keluar suara-suara yang kurang-kurang mengenakan kalau tidur, ya, sound system sudah mulai main, ya, bass dan treble lebih kencang daripada vokal, ya kan?
Ya. Kalau malam dilihat, kok gak ada indahnya ya suami gue. Kalau dilihat dari bawah ketutupan mukanya sama perut. Dilihat dari atas kayak lembah, ada belum. Suara sudah mulai keluar bass dan treble ya. Pak mau makan apa? Kan? Makanya gak ada indahnya. Tapi itu semua sama seperti Tuhan yang menyertai kita. Dia gak pernah ninggalin kita. Suami biarpun kayak begitu, dia tetap ada di samping. Istri kayak gitu, dia tetap ada di samping. Benar ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Yang jawab betul berarti suaminya ngoroknya kencang. Saya mau ajak saudara-saudara tanya ke diri kita yang lagi proses. Jangan tanya berapa lama dan kapan. Kita punya beban salib yang berbeda. Tetapi kita harus punya satu iman yang sama di semua kita yang lagi ngalamin proses. Bahwa pasti selesai dan pasti tidak. Amin. Pasti selesai. Apapun pergumulan Anda, Tuhan tidak akan pernah membiarkan pergumulan itu lebih besar daripada kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan kita tuh pasti lebih. Banyak yang ngomong gini, Pastor, lu ngomong gampang. Problem gua ini lebih besar. Problem saya lebih besar. Contoh, dulu saya terbang kerja. Terbang saya tuh ratusan kali. Satu tahun itu bisa 135 kali, 132 kali. Istri itu terbang sekitar 150 kali, dia lebih banyak. Karena dia kelilingnya lebih banyak. Jadi saya kalau naik pesawat, ya, kalau sampai pilot itu suaranya apa, saya hafal, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada perbedaan waktu antara, sampai hafal saya intonasinya. Ya, sampai cara dia ngomong bahasa Inggris saya hafal. Setiap kali ada lambang safety belt itu nyala, ting, orang-orang udah kayak gitu. Saya nyantai, tidur. Para penumpang sekalian, kita mengalami cuaca yang kurang bagus. Ya, gitu. Saya tidur. Setiap hari hampir terbang. Pulang pergi. Satu hari COVID, tiba-tiba saya nggak terbang. Saya kerja sebagai direktur pendidikan di satu kedutaan Inggris. Wah, saya nggak pernah terbang. COVID lewat. COVID sudah lewat, saya diajak istri saya ke Bali. Ke Bali, saudara-saudara. Dari Surabaya, terbang itu nggak lebih dari 40 menit. Begitu naik, pesawat naik, keringat dingin saya. Keringat dingin. Kalau pesawat kalau mau naik itu kan lewat itu ya, awan dulu ya, gitu ya. Dari atas baru dia atas. Saya duduk di ekonomi. Tahu nggak saudara-saudara kenapa saya senang duduk di ekonomi? Saya nggak demen duduk di bisnis. Karena kalau ekonomi nyampe duluan. Ayo, ekonomi nyampe duluan. Bisnis belakangan. Tetap ekonomi duluan. Baru di atas naik. Saya pegangan tangan istri saya. Istri saya bilang, sakit, woi sakit. Cukup kamu, woi sakit. Saya ngomong, Tuhan Yesus, saya percaya dalam iman bahwa Engkau akan memberkati pesawat ini dan tidak akan terjadi apa-apa. Saya percaya tidak ada turbulensi, saya bilang. Tahu apa yang terjadi? Tetap ada turbulensi. Tetap ada. Saya ketakutan sampai pesawat itu nyampe di Bali 40 menit, saudara-saudara. Dulu saya terbang 2 jam, 1,5 jam, pernah 4 jam. Kenapa? Karena iman saya nggak dilatih. Saya udah nggak terbiasa. Dorea punya ibadah pagi, ibadah malam. Bukan sebagai datang Anda di ibadah, just like absen, no. Tapi iman kita dilatih terus menerus. Itu adalah salah satu visi dan misi daripada Ibu Pendeta Esti Lumita. Anda boleh datang ke gereja, angkat tangan, angkat kaki. Tapi kalau iman Anda gak dilatih, saat proses, takut, turbulensi, takut, ngeri. Bagaimana Yusuf bisa tenang aja? Ya, Potifar, istrinya Potifar bilang dia mau perkosa, ya, dibawa ke sini. Dia dikhianati temannya. Ingat kan? Ya, ada juru minuman sama juru makanan. Juru minuman dia ngomong, nanti kamu bakal diangkat tinggi sama Firaun ya. Nanti kalau lu sudah diangkat tinggi jangan lupa sama saya, kata. Karena saya males di penjara. Si Ucup bilang. Ujungnya apa? Begitu si juru minuman udah diangkat,
Ditinggal si Ucup, tetap aja nggak dibebasin dari penjara. Berapa banyak daripada kita kalau lagi proses, gak ada yang mau dekat sama kita. Kalau dekat pun udah kebaikan kita, dia lupa. Itu hidup, itu manusia. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Amin. Tidak akan pernah ninggalin kita, saudara-saudara. Saya cuma bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan, saya minum obat tidur ini, kalau saya mati berarti Tuhan izinkan. Tapi kalau saya nggak mati, Tuhan kirim saja orang, saya bilang. Gak usah duit. Gak mungkin orang bawa duit 7M di depan saya. Gak mungkin. Kirim saja orang, saya bilang. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia kirim orang. Dia kirim hamba Tuhan untuk ngajarin saya. Dan hari ini saya seperti di mimbar ini jadi hamba Tuhan karena kebaikan Tuhan. Saya lewat prosesnya. Saya sekolah, saya ngobrol dengan Bu Hesti Luminta. Saya diberikan kesempatan oleh Ibu Hesti Luminta. Ya, kita merenungin firman Tuhan. Saya ditahbiskan juga oleh beliau semuanya. Dan itu semua melalui proses. Misalkan tadi kalau saya bilang, Pak Yohan Anda akan jadi hamba Tuhan, Pak Sutrisno akan jadi konglomerat. Tapi kalau kita tidak punya iman akan jadi? Gak mungkin. Semua datang dari diri. Kita boleh teriak-teriak nyanyi bilang Tuhan, kita angkat tangan kita. Tapi lagi turbulensi, pegangan tangan dengan sebelah, dengan manusia. Saya mau tanya saudara-saudara berapa banyak yang ngalamin itu. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan berbicara ini gak sia-sia. Sampai 5 Tuhan kasih ayat, semuanya berhubungan dengan ini. Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Ini waktu Ucup ngomong sama saudaranya. Ada satu kata-kata bagus di ayat ke-7. Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, perhatikan baik-baik ayat ke-8-nya, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jangan dilihat Mesirnya, jangan dilihat apa-apanya, tapi lihat ayat 8, katakan dengan dia baik-baik bagian komanya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Di ayat ke-7, maka Allah. Saya akan kasih saudara-saudara hari ini apa yang saya bicara, apa itu. Kemarin malam ini saya baca jam 2, akhirnya saya mengerti apa Tuhan sampaikan. Kalau saudara-saudara lihat ya, di ayat ke-7 dan ke-8, seorang Yusuf yang sudah jadi Perdana Menteri, dia tidak pernah ngomong karena aku. Ini kuncinya. Proses itu ada kuncinya. Makanya saya sharing kenapa Tuhan bicara. Kejadian 45 ayat 7 dikatakan maka Allah. Dia bilang Allah, bukan dia. Yusuf bilang. Ayat ke-8, tetapi Allah, dia ngomong lagi. Ya, oke. Sekarang kita balik ya, kita pikirin bolak-balik supaya agak ngerti ya. Kejadian 39 tadi, yang ayat 2 sampai ke 5. Ayat kedua dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ya kan? Dan ayat ketiga dikatakan bahwa Tuhan membuat berhasil. Ayat keempat, Yusuf mendapat kasihnya dan ini miliknya serta kepada Yusuf. Dan ayat kelima, ngomong lagi, Tuhan memberkati rumah orang Mesir. Apa kuncinya dalam proses? Sama seperti Yusuf. Akhirnya saya dapat kemarin malam, subuh-subuh. Semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Yusuf dari ujung kecil sampai jadi Perdana Menteri di Firaun, semua karena Tuhan Allah kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Anda mengalami pergumulan belum selesai, tetapi karena Tuhan, dia akan memberkati dan menyelesaikan ini semua. Amin. Pasti selesai. Haleluya. Pasti selesai. Saya sampai kemarin buka lagi di Kejadian 43 yang tadi ayat 23. Tetapi jawabnya, Kejadian 43 23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam. Allahmu dan Allah Bapamu lagi. Yusuf gak pernah lo bilang sekalipun itu semua karena dia. Gak ada. Bahkan di Kejadian 45 ayat 5 Tuhan buka lagi. Tetapi sekarang, ini baik-baik ya, ini penting. Tetap Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab
Untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia nggak pernah bilang, Yusuf nggak pernah bilang, karena gua nih ke Mesir, makanya sekarang gua jadi hebat. No. Dia bilang karena Allah. Jadi kalau Anda buka kitab Kejadian ini, cerita Yusuf dari depan sampai belakang, Yusuf selalu bilang karena Allah, karena Tuhan. Makanya tadi saya kaget waktu saya nyanyi lagu itu. Saya baca loh, lagu itu depannya saya baru dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang tetap Yesus yang mempesona hatiku. Sama seperti Yusuf, ya kan? Dia kira-kira seperti itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Nah, saya mau tanya, bagaimana harapan kita akan hilang kalau kita sudah punya Tuhan menyertai kita? Amin. Kalau Anda sedang berproses bergumul, tapi Anda nggak percaya bahwa Tuhan menyertai, mau 10 kali kayak Anda ke gereja, mau 20 kali kayak Anda didoakan oleh pendeta, percuma. Datangnya tetap ke diri Anda sendiri. Bukan soal pendetanya, soal kita. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Alkitab tidak pernah menulis pendeta-pendeta akan menyembuhkan. No, mereka orang yang percaya. Alkitab tulis mereka tidak akan mati dipatok oleh ular. Jadi saya tanya, apakah kita orang yang percaya? Apakah Anda percaya bahwa pergumulan pasti diselesaikan? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Amin apa enggak? Lemes banget, habis dimakan nasi babi kok. Tenang aja. Hari ini saya mau sharing ke saudara-saudara bahwa apa yang terjadi oleh Yusuf, kalau saya cerita dari awal sampai habis, kita tidak akan pulang sampai jam 12 malam. Ya, saya nggak enak lah. Sebagai Tom Cruise saya dilihat sampai malam. Tuh, ibu ketawanya haleluya. Nah, saya cuma mau bilang ke saudara, kalau Anda nanya ke Tuhan kapan selesai, saya yakin Tuhan nggak akan jawab. Tetapi kita harus punya iman bahwa kita belum dilatih selesai. Saya tahu nih saudara-saudara ini seumur-umuran dengan saya. Kalau orang Jawa ngomong umur-umur seksi, alias seket siji, 51. Ya, saya selalu bilang, saudara-saudara tahu ya, zamannya dulu ada yang film namanya apa? Kembalinya Pendekar Burung Raja Wali. Tahu ya? Masih tahu, kalau tahu nggak punya TV. Yoko, tahu Yoko ya? Tahu ya? Yoko itu kan pendekar burung Raja Wali. Tahu nggak saudara-saudara? Yoko itu sampai akhir, sampai tangannya buntung. Kalau keluar dulu jurusnya pukulan merindukan kekasih. Saya mah hafal saudara, karena orang-orang sekolah saya baca komik di belakang. Karena saya kecil, guru-guru nggak bisa kelihatan belakang baca. Dari zamannya dia dilatih sampai dia jago jadi Yoko, proses. Ya kan, nggak mungkin dong datang filmnya dia langsung jago jadi Yoko. Habis filmnya 2 seri nonton, produser nggak untung. Ada prosesnya. Demikian juga apa? Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali lagi, saya dapat dari Tuhan kembali minggu lalu. Alkitab menulis 38 kali Raja Wali dipakai sebagai gambaran. Kenapa nggak burung gereja ditulis? Burung gereja lebih rohani. Kenapa burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali satu-satunya yang setelah umur 40 tahun dia terbang ke atas gunung. Dia diberikan opsi oleh Tuhan. Lu mau lanjut jadi burung terbang, atau lu mati di umur 40 tahun. Karena di umur 40 tahun, paruh Raja Wali semakin bengkok, dia akan kena tubuhnya, kukunya sudah semakin cangkrem, makin masuk, jadi dia nggak bisa cangkrem. Bulu-bulunya semakin tebal, dia nggak bisa terbang. Akhirnya apa? Dia harus ketok kepalanya sampai paruhnya patah, kukunya tumbuh baru, supaya kukunya udah tumbuh baru bisa nyabut bulunya yang tebal, dan itu butuh proses 1 tahun sebelum dia terbang lagi sampai umurnya 60-70. Kita bukan Raja Wali untungnya, nggak usah getokin mulut ke batu untuk berproses, tapi iman kita yang Tuhan proses. Amin. Iman kita yang Tuhan bawa kemana-mana. Karena saya nggak bisa lihat iman saudara-saudara kecuali nama Anda Iman atau Immanuel. Saya hanya bisa lihat sama-sama angkat tangan, sama-sama nyanyi, sama-sama nyembah.
Jadi sebelum saya tutup firman Tuhan hari ini, saya yakin Tuhan bicara gak pernah sia-sia. Dia bicara mengenai proses. Kalau hari ini saya adalah contoh bukti daripada bahwa Tuhan Yesus itu nyata, saudara-saudara pasti mengalami yang sama. Amin. Jangan pernah hitungan sama Tuhan. Jangan pernah ngomong Tuhan dulu, Tuhan kau begini, kau sekarang begini. No. Itu sudah lewat. Itu ada mata pelajaran dasar waktu SD. Sekarang Anda menuju ke kuliah dengan Tuhan. Amin. Seberapapun umur Anda, mau umur berapapun, tetap kita diproses Tuhan. Berarti kalau umurnya dulu kuliah, sekarang S1, sekarang S2. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup firman Tuhan, percaya apapun pergumulan Anda, semuanya pasti selesai dan indah pada waktunya. Banyak orang gak ngerti indah pada waktunya itu apa sih. Cuman ngomongnya gini, itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Gua juga tahu indah pada waktunya. Perhatikan kata ini baik-baik. Artinya kapanpun, dimanapun, hasilnya pasti indah. Ya kan? Gak usah ditunggu waktunya. Yang pasti hasilnya pasti indah. Itu aja kita percaya. Sama Tuhan itu aja. Gak usah tanya berapa lama dan kapan. Tetapi yakin hasilnya pasti indah. Saya undang para pemusik dan naik, mari saya tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang sempurna. Kami berterima kasih bahwa Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih juga bahwa Engkau telah memberkati hamba-Mu, Bapa. Terima kasih Engkau telah berbicara melalui hatimu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap daripada worship leader, pemain musik, Bapa. Gembala Dorea Bandung, Bapak Sutrisno. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Hesti Lumintang, para usher, para pelayan Tuhan yang ada di Dorea Bandung, kami percaya bahwa Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Dan hamba-Mu berdoa seperti Engkau katakan pada hamba-Mu bahwa banyak daripada mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di sini. Mari kita sama-sama angkat tangan kiri kita dan taruh tangan kanan kita di dada bagi setiap mereka yang mengalami masa pergumulan. Bapak, izinkanlah hamba-Mu meminta kuasa dan otoritas daripada Engkau bahwa hari ini, Bapak, bahwa kami semua yang mengalami pergumulan hidup, Bapak, kami percaya bahwa ini bukanlah pergumulan yang sia-sia, tetapi kami belajar menjadi seorang yang baru, menjadi raja wali yang baru, menjadi raja wali yang terbang tinggi karena ada badai. Dan kami percaya kami menjadi raja wali yang membentangkan sayap kami semakin tinggi. Dan kami percaya bahwa setiap pergumulan kami tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya bahwa hari ini ada kami di sini semua setelah disetujui oleh Engkau. Dan kami percaya bahwa pergumulan kami hari ini, Bapak, tidak akan menjatuhkan iman kami, tetapi akan memperkuat iman kami kepada Engkau, Bapak. Dan kami percaya setiap daripada kami yang hari ini, Bapak, mengangkat tangan, Bapak, Engkau melihat setiap daripada tangan ini, Bapak, dan Engkau yang mengukur hati kami, Bapak. Bapak, izinkanlah hamba-Mu untuk berdoa setiap daripada mereka, Bapak. Biarlah mereka menerima mujizat dan kebaikan daripada Engkau, Bapak. Dan kami percaya setiap daripada kami yang mengharapkan dengan hati yang tulus, mengharapkan dengan iman yang besar, maka semua hal yang baik akan terjadi kepada kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak, Engkau telah hadir di sini, Bapak. Kami percaya bahwa hari ini kami tidak akan pulang sia-sia. Iman kami bertumbuh. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami, Bapak, telah usai, dan kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Bapak kami berdoa. Segala hormat puji kemuliaan kembali kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Minggu-minggu ini ya, minggu sebelumnya saya juga mendapat hal yang sama. Cerita mengenai proses ya. Banyak proses yang harus kita alami, khususnya di tahun 2024 ini ya. Kita harus siap untuk menjalaninya ya. Jadi tadi pagi pun saya dapat firman dari Roma 12 ya. Mungkin teman-teman tahu semuanya ayat 2. Tuhan bilang istilahnya supaya kita benar-benar janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, harus dunia itu makin hebat ya, sehingga kita bisa terbawa dengan hal-hal yang dunia tadi.
Tapi Tuhan pesan apa? Berubahlah, itu proses ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang tadi Pastor Abraham bilang, itu proses. Untuk berubah itu butuh proses ya. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Balik lagi, semua adalah dalam rencana Allah ya. Oke, terima kasih ya. Saat ini kita akan memberikan persembahan ya. Persembahan mungkin Asyur bisa kita nyanyikan lagu untuk persembahan ya. Oke, kita Terima kasih Pak Desa. Oke, pengumuman dari saya kebaktian kita di Dorea Ministry Bandung ya, kita akan lakukan
setiap bulan 1 kali ya, minggu pertama ya. Di bulan depan jatuh tanggal 1 Maret ya, bulan ini. Setiap Jumat minggu pertama. Nah, dan kita juga ada kegiatan yang tadi Pak Abraham sudah singgung juga. Kita ada kegiatan untuk Zoom setiap Senin, Rabu, dan Jumat pagi jam 8 sampai jam 9 ya. Kita harapkan teman-teman bisa bergabung di Zoom karena kita perlu ya diperbarui dengan firman Tuhan ya. Dengan kita sering bergaul karib dengan Tuhan ya, kita akan diperbaharui budinya ya, supaya kita tadi bisa membedakan mana yang menjadi baik sesuai kehendak Allah. Dan setiap hari Selasa malam kita ada doa malam ya, dimana nanti akan didoakan masing-masing satu persatu ya di setiap hari Selasa ya. Saya sangat berharap kita selalu ikut juga di Zoom, bukan hanya ikut ibadah onsite setiap bulan sekali ya. Mungkin itu hubungan dari saya. Kita mungkin masuk dalam persembahannya. Sudah Pak? Persembahan dari data dia? Oh sudah. Kok nggak ke depan tadi? Oke. Mungkin itu hubungan ya. Oke, makasih. Oke, sebentar sebelum berakhir ibadah kita malam ini, kita akan mempersembahkan beberapa buah lagu, boleh? Boleh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, dan barusan saya belajar banyak tentang apa kata Pak Pendeta Pastor Abraham itu, Mang Ucup ya. Mang Ucup itu Pak, tadi kuncinya buat saya itu dia tuh seorang yang humble. Nah, rendah hati. Jadi tetap pastikan kita ini walaupun bermain musik seperti ini kita tetap humble. Amin. Oke.
urapan yang baru buat Bapak Pendeta Abraham Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan tetap pakai dengan pewahyuan yang baru. Tuhan selalu menjadi kekuatan baginya. Tuhan yang bukakan pintu-pintu pelayanan yang luar biasa bagi beliau. Engkau lihat Tuhan, sekarang ini Pak Abraham dipercayakan menjadi gembala dalam sebuah gereja. Mari kiranya Tuhan tambah-tambahkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Malaikat Tuhan bersorak-sorai, berkati keluarganya. Bahkan perjalanan akan kembali ke Surabaya, Tuhan pula yang menyertai. Lalu Pak, kami berdoa untuk Gembala Dorea Ministry Bandung, Bapak Sutrisno, kiranya Tuhan yang memberkati juga dengan semua apa yang dilakukan. Semua pergumulan doanya Tuhan yang menjawab dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya Pak Sutrisno sehat, kuat, dan mengalami mujizat-mujizat spesial dari Tuhan. Semua pengurus di tempat ini Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan satu persatu. Semua pengurus yang ada di Dorea Ministry Bandung, kiranya diberkati, diberikan hati hamba, dan kami boleh sama-sama melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak, di antara kami ada Ibu Devi Susanti yang telah mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kota Cimahi Dapil 2 nomor urut 6. Kami mohon Bapak supaya Engkau bela hambamu ini. Engkau melihat air matanya, Engkau melihat setiap apa yang menjadi doanya hari-hari ini. Tuhan perkuat imannya, Tuhan jamah kehidupannya. Kami percaya dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan tidak akan mempermalukan beliau. Dan kami percaya Tuhanlah yang mengangkat hambamu ini. Tuhan yang mempromosikan hambamu. Tuhan juga yang mengorbitkan akan kehidupan Ibu Devi Susanti. Terima kasih Bapak. Dan tak lupa kami berdoa Tuhan untuk Ibu Rida yang telah dipanggil oleh Tuhan. Suami dan ketiga anak, kiranya Tuhan hibur mereka. Keluarga besar daripada Ibu Rida, kiranya dalam penghiburan, dalam kekuatan, dalam sukacita dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, malam ini jenazahnya akan dibawa ke Surabaya. Kiranya Tuhan yang menolong semuanya supaya bisa berjalan lancar dan sampai di Surabaya. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan secara luar biasa. Tuhan, kami sangat berduka dengan apa yang dialami oleh keluarga besar dari Pak Julianto. Tapi kami percaya Tuhanlah pemilik setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Pak Julianto ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan sebentar kami semua umat-umat Tuhan akan kembali. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Terimalah berkat dari Tuhan sambil kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan damai, pulanglah dengan sukacita. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu pasti berhasil. Tuhan berkati keluargamu sehingga anak cucumu tidak minta-minta roti. Tuhan akan bawa engkau makin maju dan tidak mundur, makin naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Artinya engkau jadi teladan dan bukan menjadi batu sandungan. Segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk kebangkrutan, malapetaka apapun, sakit penyakit, kami usir, tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kekayaan, kehormatan, kehidupan, kepastian, keselamatan, kemakmuran, kelimpahan menjadi milik kami. Ketika kami diberkati, kami jadi berkat, kami dipulihkan, kami memulihkan yang lain. Dan kami tahu Tuhan, semua yang hadir di tempat ini tidak terlewatkan akan berkat Allah. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kami yang bertekun sampai pada akhirnya. Kami tutup ibadah Dorea Ministry Bandung ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Yang mau didoakan silakan berbaris dengan sopan.